Umrah. Apa sih pengertian dari umrah? Nah, menurut bahasa, umrah itu berarti ziarah, sedangkan menurut istilah, umrah itu berarti mengunjungi Baitullah dengan melakukan tawaf, sa'i, dan bersyukur demi mengharap ridho Allah SWT. Umrah itu hukumnya terbagi menjadi dua, yakni umrah wajib dan umrah sunnah. Umrah dikatakan wajib karena umrah dilaksanakan pertama kali dan umrah karena nazar. Dan umrah dikatakan sunnah karena umrah dilakukan setelah umrah wajib dan bukan karena nazar. Waktu umrah itu biasanya dilakukan kapanpun kecuali pada hari Arafah, pada hari Nahar, dan hari-hari tasyrik. Syarat-syarat umrah. Nah, syarat umrah yang pertama yaitu meliputi Islam. Jadi orang yang non-muslim atau yang bukan beragama Islam maka tidak berkewajiban untuk berumrah. Yang kedua adalah balik atau dewasa. Seseorang bisa dikatakan balik apabila sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Balik ini pada laki-laki ditandai dengan bermimpi basah, sedang pada perempuan ditandai dengan menstruasi. Yang ketiga ini akil atau berakal sehat. Umrah tidak diwajibkan bagi orang yang tidak berakal, karena orang yang tidak berakal itu amalannya tidak dinilai di sisi Allah. Yang keempat yaitu merdeka, bukan hamba sahaya. Merdeka ini maksudnya bukan budak, jadi seorang budak ini tidak wajib untuk melakukan umrah. Yang kelima yaitu istita'ah atau mampu, jadi orang yang tidak mampu dalam hal fisik materi itu tidak diwajibkan untuk berumrah. Bila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka gugur sudah kewajiban untuk berumrah. Rukun umrah. Rukun umrah ini tidak bisa ditinggalkan. Bila salah satu rukun umrah ini tidak terpenuhi, maka umrahnya itu tidak sah atau batal. Nah, rukun umrah ini yang pertama yaitu ihram atau niat. Memakai pakaian ihram yang mana laki-laki memakai 2 lembar kain yang tidak terjahit dan yang perempuan berpakaian tertutup sesuai syariat tanpa menutup muka dan telapak tangan. Yang kedua yakni tawaf atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang ketiga yaitu sa'i, lari kecil sebanyak 7 kali dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Yang keempat yaitu cukur sebagai tanda bahwa telah sempurna melaksanakan umrah dengan mencukur sebagian rambut kepala. Yang kelima yaitu tertib, melaksanakan rukun umrah secara berurutan. Wajib umrah. Wajib umrah ini apa sih? Wajib umrah ini adalah suatu hal yang wajib dilakukan. Jika kewajiban ini dilanggar, maka amal ibadah umrahnya itu tetap sah, namun harus membayar dam. Nah, wajib umrah ini yaitu berihram dari mikot. Kemudian tahallul umrah. Tahallul umrah ialah keadaan seseorang setelah melaksanakan semua rukun umrah. Nah, oleh karena itu diperbolehkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram umrah. Hukum umrah sunnah berulang kali saat haji. Menurut Imam Malik dan Ibnu Taimiyah, makruh umrah lebih dari 1 kali dalam setahun. Sekalipun Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat boleh, namun Imam Hambali itu mensyaratkan minimal jeda 10 hari dari umrah sebelumnya. Sementara Ibnu Abbas, Atta, dan Tawus itu berpendapat bahwa bagi yang sudah mukim di Mekah itu minimal 4 hari. Nah, lebih utamanya itu melaksanakan tawaf sunnah ketimbang umrah sunnah berulang kali. Haji. Apa sih pengertian dari haji? Haji adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan amalan-amalan yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina,
tawaf di Ka'bah, sa'i, dan amalan-amalan lainnya pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan ridhonya semata. Ibadah haji ini hukumnya wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat. Ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Hukum haji kedua dan seterusnya itu adalah sunnah. Namun, bagi mereka yang telah bernazar haji, hukumnya itu wajib. Nah, kapan waktunya berhaji? Ibadah haji ini dilaksanakan pada bulan haji atau Zulhijjah, tepatnya ketika waktu wukuf di Arafah tiba pada tanggal 9 Zulhijjah, hari nahar tanggal 10 Zulhijjah, dan hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, dan tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian syarat haji. Syarat haji ini yang pertama yaitu Islam. Jadi orang yang non-muslim atau yang bukan beragama Islam maka tidak berkewajiban untuk berhaji. Yang kedua yaitu balik atau dewasa. Seseorang bisa dikatakan balik itu apabila sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Balik ini pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah, sedang pada perempuan ditandai dengan menstruasi. Yang ketiga adalah akil atau berakal sehat. Haji tidak diwajibkan bagi orang yang tidak berakal, karena orang yang tidak berakal itu amalannya tidak dinilai di sisi Allah. Yang keempat yaitu merdeka, bukan hamba sahaya. Jadi merdeka ini maksudnya bukan budak. Jadi seorang budak itu tidak diwajibkan untuk melakukan haji. Yang kelima yaitu istita'ah atau mampu. Jadi orang yang mampu itu ditinjau dari jasmani, rohani, ekonomi, dan keamanan. Rukun haji. Apa sih rukun haji itu? Rukun haji ialah serangkaian amalan yang wajib dilaksanakan. Jika rukun ini ditinggalkan, maka ibadah haji ini tidak sah atau batal. Rukun haji ini meliputi yang pertama adalah ihram atau niat. Nah, ihram ini disertai dengan niat. Ketika mengenakan pakaian ihram dengan niat naik haji di mikot. Yang kedua yaitu wukuf di Arafah, yakni berhenti di padang Arafah mulai dari tergelincirnya matahari waktu zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf berarti mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang keempat yaitu sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Yang kelima yaitu cukur. Bercukur untuk menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut saja. Yang keenam yaitu tertib. Maksud dari tertib ini ialah mendahulukan yang dahulu di antara rukun haji.